Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang nilai spiritualitas dalam bisnis. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Dinda Firji Septiandari dengan NIM 21030-403, Fitratul Nur Afida dengan NIM 21030-4014, dan yang terakhir Nova Juliana Puspitasari 22030-4015. Materi yang pertama adalah sifat Allah Al-Ghani dan Al-Mughni. Penjelasan. Al-Ghani yang bermakna kaya. Allah juga disebut dengan Al-Mughni yang berarti pemberi kekayaan. Sebenarnya arti asal dari Ghani adalah cukup. Di dalam surat At-Taubah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti yang akan memberi kecukupan kepadamu dari karunia-Nya, jika Ia menghendaki." Nabi pernah bersabda, "Bukannya ghina atau kekayaan dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati, yaitu jiwa." Untuk itu, kita tidak hanya disuruh menjadi ghani, tetapi juga harus mughni atau memberi kekayaan. Artinya, memiliki harta yang banyak tidaklah berarti untuk dinikmati sendiri, tetapi bagaimana kita dapat berbagi dengan orang lain. Dalam konteks meneladani sifat Allah yang Maha Mughni, kehidupan Rasulullah itu bisa dibilang miskin. Riwayat yang mengatakan, kerap sahabat melihat badan Rasul berbekas karena tidur di atas papan keras di pelepah kurma dan sebagainya. Cukup menunjukkan keadaan Rasul yang miskin. Rasul telah menabuh gendering perang dengan kemiskinan dan kefakiran. Rasul memang pernah hidup miskin, tetapi Allah mencukupkannya, memberikan kekayaan. Sebut saja misalnya kurma ajwa yang sering disebut sebagai kurma Rasul. Kurma ajwa adalah kurma yang sangat mahal dibanding dengan kurma lainnya. Beliau juga memiliki onta terbaik yang diberi nama Al-Qaswa. Oleh sebab itu, penyebutan kata miskin yang dikaitkan dengan Nabi harus diberi makna lain. Makna kaya adalah berkecukupan. Nabi bersabda, "Sallallahu ummati bi al-ilmi wa al-mal." Umatku akan baik dengan harta dan ilmu. Merengkuh kehidupan yang berkah. Dalam bahasa Indonesia, kata barokah ditulis dengan kata berkat, yang artinya adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia, di mana kata tersebut juga berarti doa restu dan pengaruh baik yang mendatangkan selamat dan bahagia. Banyak fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di pentas politik Indonesia yang membuat kita khawatir dan mendustakan ayat-ayat Allah. Bisa kita ambil terkait contohnya, misal korupsi adalah bentuk mendustakan ayat-ayat Allah yang lebih parah lagi dilakukan secara berjamaah. Bentuk lainnya adalah konflik horizontal antar suku, antar kelompok, antar agama yang merupakan cermin hilangnya keberkahan kebersamaan tersebut. Iman dan takwa sejatinya melahirkan kebersamaan dan persaudaraan. Maka dari itu sudah saatnya kita kembali membersihkan bangsa ini dari kerak-kerak kemunafikan, kemaksiatan, dan kedurhakaan kepada Allah. Selanjutnya kita tumbuhkan keimanan dan ketakwaan komunal kepadanya. Insya Allah berkah akan dilimpahkan kepada kita. Berikutnya adalah cara menggapai al-falah dalam bisnis. Falah sendiri mencangkup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan. Tujuan kehidupan manusia pada akhirnya adalah falah di akhirat, sedangkan falah di dunia hanya merupakan tujuan antara, yaitu sarana untuk mencapai falah akhirat. Dengan kata lain, falah di dunia merupakan intermediate goal, tujuan antara, sedangkan falah akhirat merupakan ultimate goal, tujuan akhirat. Berikut adalah cara menggapai al-falah tersebut. Untuk mendapatkan kondisi falah, setiap orang harus memastikan tubuhnya tetap dalam keadaan sehat dan terbebas dari beragam penyakit. Di samping itu, dari sisi ekonomi, seseorang akan falah pada saat ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar dan layak. Tidak kalah pentingnya adalah relasi sosialnya. Menjauhi riba juga merupakan syarat bagi seseorang untuk memperoleh falah.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.